Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kita sebagai orang tua, sebagai guru, hendaknya khawatir jikalau meninggalkan generasi yang lemah secara akidah, yang lemah secara ekonomi, dan lemah secara ilmu. Bahkan secara eksplisit, sahabat Ali pernah berkata, alimu auladakum ala zamanihim fa innahum ya'ishuna fi zamani ghairi zamanikum. Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka tidak hidup seperti zaman di mana kita hidup. Sebagaimana sabda Nabi, ut'alubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwasanya belajar itu sampai liang lahat. Secanggih apapun teknologi, tidak akan mungkin mampu menggantikan peran kita sebagai guru, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika ada hubungan batin, ketika ada koneksi antara guru dan siswa. Dengan adanya koneksi batin itulah maka akan timbul kepercayaan dari peserta didik, akan timbul kenyamanan dari peserta didik, sehingga akan membuat mereka mau belajar dengan sendirinya. Sehingga harapan utama kita bisa terwujud, yakni terciptanya para pelajar yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena belajar tidak hanya ketika di sekolah, tapi setelah lulus sekolah mereka mau dan butuh akan sebuah pembelajaran. Mulai pembahasan mata yakni mengenai pendidikan 1.0 hingga pendidikan 4.0, di mana posisi kita sekarang. Karena pembagian ini bukan berdasarkan masanya, tapi pembagian ini berdasarkan karakteristik serta ciri-ciri yang dipakai di dalam dunia pendidikan tersebut. Jadi, jika pada tahun 2022 ini masih mencirikan pendidikan 1.0, berarti masih masuk dalam pendidikan 1.0. Apa itu pendidikan 1.0? Ada 3 ciri utama, yakni yang pertama, masih menggunakan metode teacher center. Artinya, guru adalah sebagai satu-satunya sumber belajar, di mana peserta didik hanya sebagai penerima materi yang pasif. Tidak ada metode cooperative learning, hanya ceramah dari guru, siswa menerima, besok dikasih PR, ditambah materi lagi, PR lagi, demikian seterusnya. Dan tidak ada teknologi yang digunakan di dalam kelas. Jika Bapak Ibu merasa mengajarnya masih ciri-ciri seperti ini, berarti masih dalam pendidikan 1.0. Kemudian masuk pada pendidikan 2.0, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama adalah masih menggunakan metode teacher center dan menjadikan peserta didik hanya sebagai penerima materi yang pasif. Kemudian yang kedua, berbeda dengan pendidikan 1.0 di mana siswa 100% pasif, maka di pendidikan 2.0 ini komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi antar siswa sudah mulai tumbuh. Ada belajar kelompok, ada diskusi, ada tanya jawab, tetapi senternya, pusatnya masih ada pada guru. Kemudian ciri ketiga adalah evaluasi berupa hafalan. Anak tidak dilatih untuk ke tingkat high order thinking, tapi masih level hafalan. Kemudian teknologi sudah mulai digunakan, tetapi siswa lebih menguasai teknologi tersebut daripada gurunya. Kemudian pendidikan 3.0 memiliki 5 ciri. Yang pertama, pendekatan pembelajaran sudah mulai berpusat pada peserta didik. Artinya, sumber belajar didapatkan oleh peserta didik sendiri. Mereka aktif mencari bahan ajar, mereka aktif belajar sendiri, sementara guru berperan hanya sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, dan sebagai advisor. Penerapan teknologi juga semakin luas, tidak hanya di dalam ruang kelas saja, tapi juga digunakan siswa di rumah dalam mengerjakan PR dan mengerjakan tugas mereka.
Kemudian ciri yang ketiga adalah peserta didik bisa melakukan proses belajar di mana saja. Karena sudah ada internet, sudah ada teknologi, mereka bisa belajar di rumah, bisa belajar di luar kelas, dan tentunya juga belajar di dalam kelas. Dan yang terakhir, interaksi dan diskusi antar peserta didik dan antar guru dengan peserta didik sudah berjalan lebih maksimal. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan 4.0, bagaimana ciri-cirinya, apakah sudah sesuai dengan kebijakan kurikulum baru ini, kebijakan kurikulum Merdeka, akan kita simak bersama-sama. Ciri yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sendiri sebagaimana minat dan kecepatan belajarnya masing-masing. Kita tahu semua peserta didik memiliki prasyarat yang berbeda-beda, memiliki minat dan bakat berbeda-beda, maka dalam pendidikan 4.0 pembelajaran dilakukan sebagaimana minat dan kecepatan belajar masing-masing individu. Kalau kita lihat poin ini memang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, karena dalam kurikulum Merdeka ada fleksibilitas. Siswa boleh memilih mata pelajarannya di tingkat SMA dan guru juga bebas menentukan model pembelajaran yang dilakukan. Kemudian ciri yang kedua, pembelajaran mengembangkan kemampuan peserta didik menggali sendiri pengetahuannya, baik itu dari internet maupun dari lingkungan sekitarnya, sehingga akan tercipta tujuan utama kita sebagai guru, yaitu membentuk siswa yang memiliki karakter pelajar sepanjang hayat, sehingga setelah selesai sekolah mereka tidak berhenti belajar, tapi sudah kecanduan akan pentingnya belajar, kecanduan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Mereka bisa belajar dimanapun, apalagi sekarang zaman 4.0 bisa belajar melalui media-media online. Ciri selanjutnya adalah pemanfaatan perangkat pembelajaran virtual untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menemukan sumber-sumber belajar yang berkualitas, merekam data, menganalisis data, dan menyusun laporan serta melakukan presentasi. Artinya pembelajaran tidak hanya sekedar di kelas, tapi bisa memanfaatkan teknologi, bisa memanfaatkan internet, tidak terhalang oleh jarak, bisa melakukan pembelajaran di mana saja. Kemudian ciri selanjutnya adalah menekankan belajar hand-on melalui metode pembelajaran yang dinamakan Flip Classroom. Flip Classroom ini adalah kebalikan dari pembelajaran konvensional, di mana kalau pembelajaran konvensional itu siswanya pasif, gurunya memberikan materi pelajaran. Kalau Flip Classroom adalah siswa belajar terlebih dahulu tentang materi sesuai dengan modul yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah anak memiliki prasyarat minimum untuk pembelajaran tersebut, maka guru tinggal menambahkan, tinggal mengevaluasi dan diskusi bersama-sama tentang materi yang sudah dipahami oleh siswa. Ciri berikutnya adalah mengembangkan soft skill siswa seperti berpikir kritis, kreativitas, dan juga pemecahan masalah, khususnya pemecahan masalah otentik dan non-rutin. Kita tahu bahwa skill itu ada dua, yang namanya soft skill dan juga hard skill. Kalau hard skill adalah kemampuan teknis seperti bisa mengetik, bisa menghafal pelajaran, tapi kalau soft skill adalah sikap yang dimiliki oleh siswa, seperti bertanggung jawab, berani mengungkapkan pendapat, itu nanti akan dikembangkan di pendidikan 4.0. Kemudian ciri selanjutnya adalah kolaborasi dan dalam interaksi sosial sebagai pendekatan utama yang digunakan dalam pengembangan kompetensi, memperkenalkan budaya kerja di dunia industri dan dunia kerja di abad 21. Artinya menyiapkan peserta didik bagaimana mereka siap bersaing di dunia abad 21. Kemudian ciri yang terakhir adalah memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran dalam bentuk blended learning, yaitu pembelajaran yang memadukan, yang mengkolaborasikan antara luring dengan daring, antara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Blended learning ini bukan hanya sekedar guru memberikan video kemudian siswa menonton kemudian selesai ada tugas, tetapi harus ada komunikasi, harus ada interaksi yang positif antara guru dengan siswa, kemudian ada pendampingan, guru memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.